Sirena malam dari ambulans terkutuk. Hujan gerimis mengguyur kota Bandung malam itu. Di halaman rumah sakit C, sebuah mobil ambulans tua berwarna putih kusam berdiri diam di bawah pohon besar. Catnya mengelupas, kacanya buram, dan lampu sirenanya pecah. Namun meski tampak tak terurus, ada sesuatu yang membuat orang enggan mendekat. Para petugas rumah sakit hanya menyebutnya dengan satu nama, ambulans terkutuk. Jangan pernah berani mendekat, apalagi malam-malam begini, ujar Pak Jaya, satpam tua rumah sakit, kepada 3 mahasiswa kedokteran yang sedang magang, Bima, Lala, dan Randy. Lala heran, kenapa Pak? Itu kan cuma mobil tua, paling udah gak bisa dipakai. Pak Jaya menatapnya serius. Wajahnya pucat terkena cahaya lampu neon. Kalau cuma mobil tua, gak mungkin bisa jalan sendiri. Kalian pikir, kenapa ban sama mesinnya sengaja dicopot? Tapi dia tetap muncul di tempatnya setiap pagi. Ambulans itu ada yang menunggu. Bima tertawa kecil, mencoba mengusir rasa takut. Paling cuma cerita buat nakut-nakutin anak baru kayak kita. Pak Jaya tidak tertawa. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk. Dulu ada pasien kritis yang dibawa dengan ambulans itu, tapi dia meninggal sebelum sampai ruang IGD. Sejak malam itu, mobil ini menjadi aneh. Kadang tengah malam sirenanya bunyi sendiri, kadang pintunya terbuka, dan kadang ada orang yang bilang mereka melihat pasien itu masih berbaring di dalam. Angin malam berhembus, membuat ranting pohon berderak. Lala mulai berbeda, wajahnya mulai pucat. Randy justru tersenyum sinis. Cerita hantu klasik, gue sih gak percaya. Kalau mobil itu bisa hidup sendiri, gue berani tidur di dalamnya semalam penuh. Pak Jaya mendadak menatap Randy dengan sorot tajam. Jangan sombong, nak. Jangan takabur. Mereka gak suka kalau ada orang meremehkan. Bima mencoba menengahi. Udahlah, jangan dibahas. Besok kita kan masih harus ikut jaga malam. Mending istirahat. Mereka pun beranjak masuk ke asrama kecil di area rumah sakit. Tapi sejak cerita itu, Lala tidak bisa tidur. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat jelas siluet ambulans tua di bawah cahaya lampu jalan. Diam tapi mencekam. Dan ketika jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, ia mendengar suara rintihan. Tolong. Suara itu datang dari arah ambulans. Lala menahan napas. Matanya terbelalak. Ia yakin sekali mendengar suara itu. Pelan. Ia bangkit dari tempat tidur dan menyingkap tirai jendela. Ambulans itu masih di tempatnya. Tapi lampu sirenanya yang pecah berkedip sekali, 2 kali. Seperti mencoba hidup kembali. Lala terdiam di balik jendela. Matanya terpaku pada lampu sirena ambulans tua yang menyala redup. Ia sempat berpikir, itu hanya pantulan lampu jalan. Namun detik berikutnya, terdengar jelas bunyi logam berderit. Pintu belakang ambulans itu terbuka perlahan, seolah ada yang mendorongnya dari dalam. Lala terlonjak, ia segera menutup tirai dan menempelkan tubuhnya ke dinding. Jantungnya berdetak kencang. Namun rasa takutnya bercampur dengan rasa penasaran yang makin menekan. Ia bimbang, apakah harus membangunkan Bima dan Randy
atau pura-pura tidak mendengar apapun. Akhirnya, Lala memberanikan diri. Ia mengetuk pintu kamar Randy. "Ren, Bang Bima, aku lihat pintunya kebuka." Suaranya bergetar. Randy yang baru bangun mendengus kesal. "Astaga lah, ini jam berapa? Pasti lo cuman halu." "Enggak, gue bener-bener lihat. Ayo kalau nggak percaya ikut gue lihat sendiri," desak Lala. Bima yang masih mengucek mata menghela napas. "Ya udah, sekalian aja kita buktiin. Kalau benar ada apa-apa kita laporin ke Pak Jaya." Mereka bertiga akhirnya keluar. Hujan sudah reda, hanya menyisakan genangan air di halaman. Suasana begitu hening. Hanya ada suara jangkrik dan detak jantung mereka sendiri. Ambulans itu berdiri diam di bawah pohon besar. Pintu belakangnya terbuka lebar, menganga ke arah mereka. "Gila," Bima berbisik, wajahnya tegang. "Lu bener lah." Randy melipat tangan di dada, mencoba terlihat tenang. Mungkin angin atau engselnya udah karatan. Lala melotot. Angin bisa buka pintu seberat itu? Bima melangkah hati-hati mendekat, menyorotkan senter ke arah dalam mobil. Tempat tidur pasien tua masih ada di dalam, berlapis kain kusam penuh bercak coklat. Bau apek bercampur aroma obat-obatan menguap. Tiba-tiba, sesuatu terdengar dari dalam, seperti suara monitor jantung rumah sakit. Padahal, mobil itu jelas-jelas sudah tidak berfungsi bertahun-tahun. "Lu dengar itu?" Suara Randy goyah. "Dengar," jawab Bima singkat. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Lala menutup mulut dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. "Astaga, Pak Jaya nggak bohong." Randy menelan ludah lalu tertawa kaku. "Atau mungkin ada tikus di dalam." Seketika, tawa itu terhenti saat mereka mendengar suara lain. Suara lirih nyaris berbisik dari dalam ambulans. Bawa aku ke ruang operasi." Ketiganya mundur bersamaan. Suara itu jelas-jelas suara manusia. Suara seseorang yang sedang sekarat. "Gue gak tahan." Lala berbalik hendak lari. Tapi sebelum ia sempat melangkah jauh, suara pintu menutup keras. Mereka bertiga menoleh. Pintu belakang ambulans kini tertutup rapat. Lampu sirene menyala terang berwarna merah. Padahal kabelnya sudah dilepas. Sirene meraung kencang, memecah keheningan malam. Lampu di koridor asrama berkedip-kedip. Burung gagak beramburan dari pohon besar. Suara tangisan samar terdengar di antara raungan sirene itu. "Lari!" teriak Bima. Mereka bertiga berlari kembali ke asrama. Tapi suara sirene terus mengikuti. Semakin keras, seolah mengejar mereka. Lala sempat menoleh sekali lagi. Dan ia melihat siluet seorang duduk di kursi ambulans. Sosok samar, mengenakan baju pasien rumah sakit. Wajahnya pucat dengan selang oksigen yang masih menempel. Sosok itu menatap tajam ke arah Lala. Lala jatuh terduduk di lantai koridor asrama. Tubuhnya gemetar hebat. Bayangan pasien yang duduk di kursi sopir ambulans masih melekat di matanya. Sementara itu, sirene meraung semakin keras, memantul di seluruh bangunan rumah sakit. Randy menutup telinga sambil berteriak. "Itu nggak mungkin nyata. Mobil tuh udah mati." Tiba-tiba dari halaman terdengar suara mesin menyala. Padahal mesin ambulans itu sudah bertahun-tahun dicopot. Kini meraung seolah baru keluar dari bengkel.
Lampu depannya menyala menembus gelap. Ambulans itu perlahan bergerak mundur, lalu melaju maju beberapa meter, padahal bannya sudah dicopot. Bima menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Kita harus ke Pak Jaya sekarang. Namun sebelum mereka sempat melangkah, ambulans itu berhenti tepat di depan asrama. Pintu belakangnya terbuka dengan sendirinya dan terdengar suara lirih dari dalam. Masuklah, jangan takut, masih ada tempat kosong. Seketika hawa dingin menyelimuti mereka. Lampu-lampu di asrama padam, menyisakan cahaya merah sirena yang berputar-putar, membuat bayangan panjang menari di dinding. Lala menjerit ketika tubuhnya seperti ditarik ke arah pintu belakang ambulans. Bima dan Randy mencoba menahannya, tapi tarikan itu begitu kuat, seakan ada tangan-tangan gaib yang meraih dari dalam mobil. Lepasin dia, Bima berteriak, berusaha menarik tubuh Lala. Tiba-tiba, Randy yang gantian terseret. Tubuhnya terhempas ke dalam ambulans. Bima hanya sempat melihat wajahnya sebentar. Matanya melebar, mulutnya berteriak minta tolong sebelum pintu menutup keras. Sirena berhenti, mesin mati. Ambulans itu kembali diam, sunyi. Bima dan Lala terpaku, napas tersengal. Mereka berlari ke arah ambulans dan mencoba membuka pintu belakang. Terkunci rapat. Mereka bergedor-gedor, berteriak memanggil nama Randy. Tapi tak ada jawaban. Namun, sama-sama terdengar suara ketukan dari dalam. Bima menempelkan telinganya ke pintu. Suara Randy terdengar pelan, penuh ketakutan. Gue gak bisa keluar. Di dalam sini ada banyak orang. Randy, tahan sebentar. Gue cari pertolongan. Bima berteriak histeris. Namun suara Randy makin jauh, makin lemah. Seolah ia ditarik lebih dalam ke kegelapan. Mereka semua pasien. Wajah hancur. Mereka bawa gua ke ruang operasi. Suara itu hilang, hanya menyisakan ketukan pelan. Lalu senyap total. Lala menangis histeris, tubuhnya limbung. Bima, kita harus buktiin ke orang lain. Kalau enggak, Randy bakal... Sebelum ia selesai bicara, mesin ambulans hidup lagi dengan sendirinya. Lampu depan menyala menyilaukan. Ambulans itu bergetar hebat, lalu melaju kencang ke arah gerbang rumah sakit. Bima dan Lala hanya bisa menjerit melihat mobil itu menghilang di balik kegelapan jalan. Sirena meraung sekali lagi, lalu lenyap. Beberapa menit kemudian Pak Jaya berlari dengan wajah panik. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian mendekati ambulans itu? Bima terengah, wajahnya penuh keringat. Pak, Randy, dia ada di dalam. Ambulansnya jalan sendiri. Pak Jaya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Astaga, satu lagi korban. Korban? Maksud Bapak apa? Lala berteriak. Pak Jaya menatap mereka dengan mata berkaca. Ambulans itu sudah mengambil banyak orang. Siapapun yang berani menantangnya akan dibawa pergi dan mereka tidak pernah kembali. Sejak malam itu, Bima dan Lala tidak pernah tenang. Mereka melaporkan kejadian itu pada pihak rumah sakit. Namun, yang mereka dapat hanya tatapan aneh dan desaan berat. Besok paginya, ambulans tua itu kembali terparkir di tempat semula, di bawah pohon besar. Diam,
kusam. Tidak ada jejak ban yang keluar gerbang. Tidak ada tanda-tanda mesin baru saja menyala. Dan yang paling membuat bulu kuduk merinding, pintu belakangnya sedikit terbuka, memperlihatkan ranjang pasien tua, kosong. Randy tidak ada di dalam. Lala menjerit hampir pingsan, sementara Bima menatap Pak Jaya dengan wajah tak percaya. "Pak, semalam kita lihat sendiri ambulans itu pergi. Randy ada di dalamnya." Pak Jaya hanya bisa menunduk. Itulah kutukan mobil itu. Siapapun yang sudah dibawanya tak akan kembali. Seolah mereka lenyap ditelan mesin waktu. Lala memegang kepala, air mata terus mengalir. Tapi tadi Randy masih ngomong sama kita. Dia masih hidup, Pak. Pak Jaya menatapnya dalam-dalam. "Kamu yakin itu suara Randy? Atau hanya gemah dari arwah yang terperangkap di dalam?" Kata-kata itu menusuk seperti pisau dingin. Lala terisak. Tubuhnya limbung. Hari-hari setelahnya, keadaan semakin aneh. Bima beberapa kali terbangun tengah malam karena mendengar ketukan dari arah ambulans, seperti ketukan Randy. Kadang terdengar suara lirih memanggil, "Bim, bukain pintu. Gue kedinginan." Namun setiap kali Bima mendekat, pintu itu selalu terkunci. Dan ketika fajar tiba, suara itu menghilang. Lala memilih untuk keluar dari magang lebih awal. Tak sanggup menanggung teror itu. Ia meninggalkan Bandung, tapi bayangan sirene merah yang menyala-nyala terus menghantuinya dalam mimpi. Sementara Bima bertahan, diliputi rasa bersalah. Malam terakhir sebelum ia kembali ke kampus, ia menatap ambulans tua itu sekali lagi. Pintu belakangnya perlahan berderi terbuka, dan untuk sesaat, ia melihat sosok samar berdiri di dalam. Randy. Namun wajahnya pucat, matanya kosong, dan selang oksigen masih menempel di hidungnya. Dengan suara parau ia berbisik, "Selamat tinggal, teman." Lampu sirene menyala sebentar lalu padam. Pintu menutup rapat. Bima jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Hingga kini, ambulans itu masih berada di halaman rumah sakit. Namun kadang terdengar suara mesin meraung pelan di malam hari. Kadang sirenenya berkedip sekali, 2 kali.